Selamat datang di deep dive kita kali ini. Makanan, ya. Sering kita anggap cuma buat isi perut aja kan? Iya, kebutuhan sehari-hari lah ya. Tapi gimana kalau tiap hidangan itu nyimpen cerita? Sejarah, politik, bahkan pencarian jati diri bangsa gitu. Nah, itu dia. Menarik banget kan? Hari ini kita mau coba telusuri itu. Perjalanan kuliner Indonesia yang penuh warna. Dari masa kolonial, terus jadi alat politik era Soekarno, sampai sekarang di era digital. Kita bakal coba gali dari beberapa sumber ya. Termasuk cerita di balik buku masak legendaris Mustika Rasa. Misi kita ya itu tadi, bongkar lapisan-lapisan yang bikin rasa Indonesia. Gimana pengaruh asing masuk, gimana tradisi lokal diangkat, sampai gimana politik ikut campur di dapur kita. Oke, siap. Mari kita mulai. Kita mulai dari mana nih? Mungkin dapur kolonial dulu ya? Ada konsep Indische Keuken. Betul, itu semacam persilangan rasa Eropa, Tionghoa, Arab, India, ya Nusantara juga pastinya. Tapi yang menarik, buku masak awal kayak Oost-Indisch Cookbook tahun 1870 itu komisain resep Belanda sama Bumiputra. Nah itu dia, kayak cermin hierarki sosial zaman itu ya. Kelihatan banget di meja makan. Dokumentasi awal memang banyak dipegang sama Ratu Dapur Belanda dan Indo. Tapi nggak cuma itu kan ceritanya, ada perlawanan juga. Ada, semacam perlawanan halus gitu. Muncul tokoh pribumi kayak Kardina, adiknya Kartini. Ini penting nih. Oh iya, gimana tuh? Dia bukan cuma bikin sekolah masak Wismu Pranowo tahun 1916, tapi juga nerbitin buku masak, Lajang Panuntun Bab Olah-olah tahun 1918, pakai bahasa Jawa. Wah, pakai bahasa Jawa ya? Jadi ini bukan sekedar buku resep biasa dong? Jauh? Ini kayak, tindakan afirmasi budaya. Di tengah dominasi kuliner kolonial, dia dokumentasikan warisan rasa buat masyarakatnya sendiri. Pakai bahasa lokal. Ini langkah awal merebut narasi kuliner kita. Menarik. Terus setelah merdeka gimana? Muncul Nyonya Rumah ya, Juli Sutarjana itu. Iya, lewat rubrik di majalah Star Weekly. Pendekatannya beda lagi nih. Lebih merangkul keragaman dari bawah. Maksudnya? Dia kayak merajut selera Nusantara secara organik gitu. Ngerespon surat membaca dari mana-mana. Nggak ada lagi pemisahan kaku kayak zaman kolonial. Jadi dia bantu bentuk ide soal palet rasa nasional yang lebih inklusif. Nah, ini jadi fondasi buat langkah berikutnya yang super ambisius ya. Proyek Mustika Rasa dari Presiden Soekarno. Tepat sekali. Waktu itu kan konteksnya Indonesia lagi bangun identitas nasional yang kuat ya. Walaupun ada tantangan pangan juga. Jadi Mustika Rasa terbitnya 67 ya. Itu proyek politik sekaligus kuliner. Betul. Tujuannya bikin panduan masakan nasional yang bergizi, pakai bahan lokal, jadi simbol kemandirian kebanggaan bangsa. Prosesnya serius banget. Timnya turun langsung ke daerah-daerah. Sampai ada resep yang namanya unik gitu ya, ganepo ketela. Iya, itu kan nunjukin semangat anti-imperialis Soekarno lewat Games of the New Emerging Forces, sambil promosi bahan lokal kayak ketela. Politik banget kan? Tapi dengar-dengar ada ironinya juga ya, gastronom populer kayak Nyonya Rumah malah nggak terlalu dilibatkan. Nah, itu salah satu paradoksnya. Panitia Mustika Rasa itu maunya standarisasi resep yang terang, yang eksak gitu ukurannya. Terus resep Nyonya Rumah dianggap gimana? Mungkin dianggap lebih fleksibel, kurang ilmiah gitu kali ya buat mereka. Padahal justru fleksibilitas itu mungkin kekuatan kita ya. Wah, ini menarik banget sih. Kita sering ngomongin kemurnian, keaslian, tapi contoh-contoh tadi malah nunjukin sebaliknya. Kayak perkedel deh. Persis! Perkedel itu kan adaptasi cerdas dari frikadel Belanda. Bola daging kan? Iya, terus diubah pakai kentang ya? Benar. Mungkin karena daging mahal atau susah dicari waktu itu. Jadinya hidangan yang rasanya Indonesia banget. Atau soto yang akarnya diduga dari Caogo Tionghoa. Sekarang variasinya ratusan ya, di tiap daerah ada. Nah itu dia. Ini menunjukkan kejeniusan kuliner kita. Bukan di kemurnian statis, tapi di kemampuan adaptasi yang luar biasa. Rawon aja yang mendunia itu kan uniknya karena bumbu lokal, kluwek. Jadi kekuatan kita itu di keterbukaan buat menyerap dan mengubah gitu ya. Proses adaptasi ini kan jalan terus sampai sekarang. Betul. Cuma mediumnya aja yang berubah drastis. Kalau dulu lewat buku kayak Kardina, majalah Nyonya Rumah, atau proyek negara Mustika Rasa. Nah sekarang panggungnya digital. Food vlogger kayak Farida Nurhan, Tashi Atasia, mereka jadi semacam kurator rasa modern lah.
Nyebalin resep lewat YouTube, Instagram, dinamikanya beda ya, ada personal branding, komersialisasi. Iya, adaptasinya juga makin liar. Ada fusion food kayak nasi goreng kimchi, atau bahkan, gudeg sushi mungkin. Bisa jadi. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, kuliner Indonesia itu kayak kanvas yang terus dilukis ulang ya. Ada jejak kolonialnya, Ada kecerdasan adaptasi lokalnya, ada sentuhan ambisi politik kayak Mustika Rasa. dan sekarang ada percepatan gila-gilaan lewat teknologi digital. Intinya, keunikan dan kekuatan kita itu bukan nyari keaslian yang beku di masa lalu. Tapi justru di keterbukaan dan kelihayannya buat terus berubah, menyerap, berinovasi, mendefinisikan ulang dirinya terus-menerus. Jadi buat Anda yang lagi dengerin, tiap kali nyicip soto, rendang, atau ya perkedel sekalipun, ingat aja, Anda lagi nyicipin cerita panjang identitas Indonesia yang dinamis. Nah, sebagai penutup nih, kami lempar satu pertanyaan buat Anda renungkan. Di tengah gempuran kreasi fusion dan pengaruh global yang makin kencang lewat kreator masa kini, Gimana menurut Anda, rasa Indonesia bakal terus berevolusi? Dan apa sih makna otentik buat Anda pribadi di tengah gelombang adaptasi kuliner yang kayaknya nggak bakal berhenti nih? sesuatu untuk direnungkan ya.